dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi faslul qada. Yang pertama kali faslul qada, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentangkan mahkamah peradilan di tengah-tengah manusia. Dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Dengan cara apa? Para nabi dikumpulkan umatnya. Nuh bersama umatnya, Nabi Soleh bersama umatnya, Nabi Syuaib bersama umatnya, semua para nabi bersama umatnya. Kemudian Allah akan berkata kepada umat setiap nabi, "Ya umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya?" Orang-orang kafir dari umat Nuh mengatakan, "Ya Rob, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami." Mereka hendak berdusta. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Nuh, lihat, engkau belum pernah menyampaikan risalahku pada mereka. Kenapa kau tidak sampaikan?" Maka Nuh mengatakan, "Ya Rob, aku sudah sampaikan. Kalau kau tidak percaya, aku punya saksi." Maka Allah mengatakan, "Kalau begitu, datangkan saksi." Maka Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Maka Allah panggil Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kenapa kau mau jadi saksi kepada Nuh alaihi salatu wassalam? Bukankah engkau usianya terpaut jauh dan kau tidak hidup di zamannya Nabi Nuh? Bagaimana kau akan jadi saksi mereka?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rob, iya aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tetapi aku yakin bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Maka Allah mengatakan, "Apa yang membuat anda yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya?" Maka Rasul mengatakan, "Karena engkau yang bicara seperti itu ya Rob." Kemudian Rasul membacakan suratun Nuh. Engkau yang bicara dalam Al-Quran bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, "Sodakta, benar engkau. Wa kadzabu haula, dan mereka sudah berdusta." Kemudian berpindah kepada nabi berikutnya, berpindah kepada nabi berikutnya, sampai diakhiri dengan Isa ibn Maryam, nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Inilah isyarat bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi. Ketika Nabi Muhammad hendak rindu ingin mendengar Al-Quran, yang dipanggil siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud bacakan untukku Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, a'aqra'u alaikal Qur'an wal Qur'an unzila ulaik." Rasul, apakah saya harus membaca Quran sementara Quran turun kepadamu? "Oh tidak wahai Rasul." Kata Rasul, "Iqra, baca, saya ingin mendengarkan suaramu." Maka Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Nisa sampai kepada ayat, "Hatta iza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana ya Muhammad kalau tiap-tiap umat itu mendatangkan saksi-saksinya, kemudian engkau menjadi saksi mereka? Maka kemudian Nabi SAW menangis dan mengatakan, "Ya Abdullah, hasbuka hasbuka, cukup cukup." Maka Abdullah melihat Rasul menangis sehingga membasahi janggutnya. Rasul akan menjadi saksi bagi setiap umat dan setiap nabi. Setelah para nabi kemudian dimintai pertanggungjawabannya, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menoleh kepada umatnya Muhammad, menoleh kepada kita semuanya. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita. Disitulah yang disebut dengan al-ardu. Ard, apa itu ard? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan kepada kita perbuatan kita di bumi. Allah tampakkan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan kepada setiap hamba. Kalau Allah mengatakan Iqra kitabah, baca bukumu, maka dia pun membaca apa yang sudah dia lakukan. Ingat kekhususan hari kiamat, di mana Allah berikan memori hafalan manusia dikembalikan. Mereka kuat hafalannya. Kalau sekarang di dunia, 1 minggu yang lalu kita pernah ucapkan apa? Kita pernah berbuat apa? Kita pernah menzolimi siapa? Kita pernah hasad kepada siapa? Pasti sudah lupa. Tapi di akhirat Allah berikan kekuatan hafalan sejak antum akil balik sampai antum diwafatkan, hafal antum. Oh, jam segini, hari ini, tanggal ini aku begini. Kita akan hafal itu semua, akan dicocokkan dengan catatannya. Dan ketika itu teman-teman, manusia tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki menyaksikan apa yang sudah diperbuatnya.